Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa akhusukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasul fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim fil Qur'anil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kembali kita memanjatkan rasa syukur dan rasa puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita. Allah masih memberikan rahmat-Nya kepada kita. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, atas karunia yang Allah berikan, maka dia itu mensyukuri atau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka nikmat itu, karunia itu akan aku tambah, kata Allah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, orang yang kufur atas nikmat yang Allah berikan, ingat, azabila syadid, kata Allah. Azabnya Allah tu sangitlah pedih, Bapak dan Ibu. Seiring dengan itu bersalawat awak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Beliau adalah merubah corak kehidupan manusia dari alam jahiliyah, alam yang tanpa ilmu pengetahuan, dan sampai pada saat kini Bapak Ibu, awak merasakan yang banyaknya teknologi di atas dunia ko, banyaknya ilmu pengetahuan di atas dunia ko. Itu lain dan tidak bukan Bapak Ibu, hanyalah pengorbanan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan patut Bapak Ibu awak untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, untuk kata penghormatan awak tumpangkan kepada pembicara pertama. Judul kajian awak pada malam hari kini, introspeksi diri sebelum kematian. Kini yang mau tanjung serius kepada Bapak Ibu. Setelah kita hidup di atas dunia ko, lebih percaya Bapak Ibu, kita ko akan kembali kepada Allah. Lebih percaya Bapak Ibu. Kata pasti dari Allah Bapak Ibu. Kata Allah, orang yang bernyawa pasti akan menempuh yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Orang yang bernyawa pasti akan menempuh yang namanya kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, sebelum awak kau dipanggil oleh Allah, sebelum awak kau dijemput oleh malaikatul maut, apa yang Allah awak persiapkan untuk itu? Alakah ada amal dan ibadah awak? Alakah ada pahala yang akan awak bawa menghadap kepada Allah tu? Cuba bayangkan Bapak Ibu, awak di dalam keadaan tidak salat, dalam keadaan tidak berzakat, dalam keadaan yang tidak suci lah Bapak Ibu, dalam keadaan kotor, datang malaikatul maut menjemput awak, bapola dayo tipak badan diri Bapak Ibu. Orang yang indah di dalam keadaan salat tu, kecik Rasulullah, orang yang mati di dalam keadaan tidak salat, kafir di hadapan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu,
Awak jangan termasuk orang-orang yang kafir di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Di antara yang membuat sakratul maut kita itu Bapak Ibu menjadi sangat-sangat berat, ada satu hal Bapak Ibu, sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Ketika kita dijemput oleh malaikatul maut nanti, ikoko yang membuik badan diri awak tak katuang-katuang Bapak Ibu. Terombang-ambing. Itu Ustaz, yaitu orang yang indak maharagoi orang tuanya selama orang tuanya masih hidup Bapak Ibu. Waktu dah sangkuitnya dengan orang tua Ustaz, ridallahu fi ridallahu walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah saja Bapak dan Ibu, Allah yang menciptakan segala langit serta bumi. Langit sebagai atuk, bumi sebagai hamparan Bapak Ibu. Di situ tu kalau Allah akan ridho kepada seorang anak, tergantung orang tuanya, lai ridho orang tuanya kepada anak itu atau indah. Begitu pula sebaliknya Pak Ibu, orang yang indah menghargai orang tuanya, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi jangan kita sesali. Hidup kita ini bergelimang dengan permasalahan. Hidup kita ini tidak luput dari permasalahan. Dari kesengsaraan, jangan kita sesali. Kembalikan kepada diri kita, sudahkah kita menghargai dan menyenangkan hati orang tua kita? Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Coba kita kembalikan kepada diri kita. Sudahkah kita membanggakan, menyenangkan hati orang tua kita? Orang tua kita tidak perlu pangkat dan jabatan kita. Orang tua kita tidak perlu uang kita, ketampanan dan kecantikan kita. Tapi apa yang diperlukan oleh orang tua kita, apa yang diharapkan oleh orang tua kita, ketika beliau tua nanti, beliau ingin dikasihi dan disayangi oleh anak-anaknya. Coba kita bayangkan, pada saat sekarang ini banyak seorang anak yang menumpangkan orang tuanya kepada panti jompo. Bayangkan Bapak Ibu. Ibunda kita bercucuran darah dalam melahirkan kita. Nyawa tantangannya Bapak dan Ibu. Nyawa tantangannya Bapak Ibu orang tua yang melahirkan awak tu. Dan ketika itu kalau Allah mengecek bantu iko, wahai ibunda yang sedang melahirkan, kalau aku ingin mencabut satu nyawa di antara nyawa kalian berdua, nyawamu dengan nyawa anakmu, mana yang akan engkau pilih? Di situ orang tua Bapak dan Ibu akan menjawab, ya Allah, ambillah nyawaku ini dan biarkan nyawa anakku tetap hidup dan melihat duniamu yang indah ini. Bayangkan pengorbanan seorang ibu, Bapak dan Ibu. Selama 9 bulan 10 hari beliau tu menggendong awak Bapak Ibu. Kemana beliau awak inyo bawa? Tidurnya indak nyenyak gara-gara awak. Di situ tu Bapak Ibu, pernahkah awak untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu orang tua yang sayang kepada awak? Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Begitu pula seorang ayah, indak tahu hujan, indak tahu panih, dalam menafkahi keluarganya Bapak Ibu. Lain dan tidak bukan seorang ayah itu hanyalah untuk membuat anak-anaknya senang, membuat keluarga-keluarganya senang Bapak Ibu. Jadi pernahkah kita untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua waktu? Bila terasanya besok Bapak dan Ibu rahimakumullah, orang tua waktu sangat paralu. Di ketika terakhir kita melaksanakan ibadah puasa. Ketika terakhir babuku tu Bapak Ibu, selesai azan di masjid, di situ tu tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ tu Bapak Ibu akan titik ayam mata Bapak Ibu.
Orang tua yang salamuko indah awak hargai. Orang tua yang salamuko indah awak senangkan. Kini alam menghaduk kepada Allah. Alah pai kepada Rabb yang Maha Kuasa. Dan di situ tu sesalan yang sangat-sangat gadang kepada awak Bapak Ibu. Ketika orang tua masih hidup, orang tua masih ada di samping awak, indah awak hargai beliau. Awak durhaka kepada beliau. Dan ketika orang tua ala menghaduk kepada Allah, orang tua ala meninggal, di situ tulah bapak dan ibu rahimakumullah, awak taraso pagunonyo orang tua ko. Mohon maaf bapak dan ibu, anak yatim. Coba kita bayangkan bapak ibu, anak yatim yang tanpa mempunyai orang tua, tanpa mempunyai ayah dan ibunda. Di situ tu bapak ibu, setelah selesai melaksanakan solat Aidul Fitri, tangan sia yang akan inyo cium ketika itu bapak ibu. Kita yang masih mempunyai orang tua, kita yang masih punya ayah dan ibu, hargailah orang tua waktu bapak ibu selagi beliau itu masih ada. Jangan awak sesali bapak ibu, hidup awak kau sansaro. Mungkin badan diri awak yang tidak menghargai orang tua awak. Dan kata Rasulullah bapak ibu, ma fil aba fil abna. Apa yang engkau lakukan kepada orang tuamu ketika engkau masih kecil, masih di bawah bimbingan orang tuamu, maka itulah yang akan dilakukan oleh anak cucumu nanti. Bapak dan ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Dan kata Rasulullah bapak ibu, doa anak yang patuh kepada orang tuanya kok, doanya diijabah kecil Allah. Jadi kalau ingin keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hargai orang tuanya. Ingin anaknya pintar, anaknya patuh kebakainya, hargai orang tuanya bapak ibu. Hargai orang tua bapak ibu. Janganlah sampai awak kau menyakiti hati orang tua awak. Hancur hati orang tua gara-gara awak. Menangis orang tua bapak dan ibu. Awak gendong dari 5 kaum kau bapak dan ibu, orang tua awak menuju ke kota Mekah. Baitullah tu bapak dan ibu. Indah akan tabaya satu teriakan orang tua awak ketika melahirkan awak. Coba awak bayangkan bapak ibu. Kita yang masih mempunyai orang tua, ada tangannya akan kita cium nanti. Ada yang akan kita bermaaf-maafan dengan orang itu. Dan orang tua awak. Dan orang yang tidak mempunyai orang tua bapak ibu, disitulah sasa paling kadang di dalam hidup bapak ibu. Contohnya doa anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya kau diijabah. Seorang pemuda, dijelaskan oleh riwayat, seorang pemuda namanya Wa'is Al-Qarni. Siapa Wa'is Al-Qarni kau bapak ibu? Wa'is Al-Qarni adalah seorang pemuda Yaman yang miskin. Ribuan waktu itu orang di kota Yaman, ada 2 orang yang belum berangkat haji. Siapa itu? Wa'is Al-Qarni dan ibunda Wa'is Al-Qarni. Kenapa beliau belum bisa berangkat haji? Karena beliau itu miskin. Ketika maknya berumur 85 tahun lebih kurang bapak ibu, ala tua lah. Maknya merengek ke anaknya, nak, mak pengen haji nak. Di kota Yaman ini kita yang belum berangkat haji nak. Apa jawaban anak yang soleh ini? Baik mak, aku akan mengantarkanmu menuju ke Mekah. Aku akan cari uang untuk beli onta. Singkit cerita bapak ibu, tidak terbalik onta dari beliau. Tetapi anak domba. Anak kambing. Tentu tidak akan mungkin seekor kambing ke bapak ibu dan akan menggendong orang tuanya menuju ke kota Mekah. Mustahil. Tetapi anak kambing tadi inyo agi makan. Inyo agi minum tarui. Sampai anak kambing menjadi kambing bapak ibu. Digendongnya sebalih kali menaik bukit. Sebalih kali naik bukit bapak ibu. Digendong. Kecil orang kampung. Alah gilo ke Wa'is Al-Qarni kecil orang. Seharusnya kambing tu diiri, tidak digendong. Tetapi dia Wa'is Al-Qarni digendongnya bapak ibu. Arti sebenarnya itu Wa'is Al-Qarni latihan menggendong.
Karena beliau tidak bisa membeli onta, berarti punggung beliau, pundak beliau menjadi onta untuk orang tuanya menuju ke kota Mekah. Jadi apa ibu? Singkat cerita, musim haji datang. Berangkatlah beliau. Kata orang kampung, tidak akan mungkin wahai Wais Al-Qarni, makmu bisa mati di jalan. Panasnya padang pasir itu bisa mengelegakan benak kepala. Dan dinginnya padang pasir itu bisa menusuk tulang sumsum. Bayangkan apa ibu? Dinginnya. Makmu bisa mati di jalan wahai Wais. Tapi dengan izin Allah bapak dan ibu, Wais Al-Qarni lanjut berjalan. Kisah haru pun terjadi. Punggungnya atau pundaknya Wais Al-Qarni tergelupak gara-gara panas bapak ibu. Bayangkan. Tak lupa punggung Wais Al-Qarni dek gara-gara angin bapak ibu. Siangnya dek gara-gara angin mengalir darah tarui. Malamnya membeku kerana dingin. Bayangkan bapak ibu pengorbanan seorang anak untuk memberangkatkan orang tuanya menuju ke kota Mekah. Dan di situ tuh bapak dan ibu sampailah beliau di kota Mekah. Sebelum Wais Al-Qarni sampai di kota Mekah, maknya tidak bergerak sama sekali bapak ibu. Tidak bergerak. Di situ Allah membuktikan doa anak yang soleh itu, anak yang berbakti kepada orang tuanya itu, doanya diijabah. Patu diijabah bu ya. Ketika Wais Al-Qarni memandang orang tuanya ala lamah. Memandang orang tuanya tidak bernafas sama sekali. Dan di situ tuh Wais Al-Qarni berdoa kepada Allah. Ya Rabb, jikalau engkau ingin mencabut nyawa ibundaku, cabutlah ya Allah ketika kami selesai melaksanakan ibadah haji. Karena itu satu-satunya cita-cita oleh orang tuaku seumur hidupnya ya Allah. Dengan izin Allah bapak dan ibu, ibunda Wais Al-Qarni tadi bangun. Bayangkan bapak ibu. Tidak bergerak, tidak bernafas. Disitulah Allah melihatkan kebesarannya bapak ibu. Doanya anak yang patuh kepada orangnya itu, doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keistimewaan Wais Al-Qarni bapak ibu, beliau hidup di zaman Nabi, hidup di dalam zaman Rasulullah, tetapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tetapi salamnya Rasulullah Allah beliau dapatkan bapak ibu. Bayangkan. Orang yang patuh kepada orang tuanya, salamnya Rasulullah akan beliau dapatkan. Jadi kalau ada orang di ketika tawaf tu bapak ibu menggendong orang tuanya, beliau ingin bersama Wais Al-Qarni di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan bapak ibu awak di dalam keadaan tidak patuh kepada orang tua awak, dan mudah-mudahan awak bisa menyenangkan dan membanggakan hati orang tua awak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bapak ibu, kalau awak menghargai orang tua awak, insya-Allah ketika awak dicabut nyawa awak tu oleh Allah, oleh malaikatul maut bapak ibu, di situ tu Allah awak tidak merasakan yang namanya sakratul maut itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bapak ibu bagi ambo yang menyampaikan dan bagi bapak ibu yang mendengarkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.